Satu nama yang fenomenal di negeri Ottoman di media tahun 2000-an. Adalah seorang penyerang hebat bernama Hakan Şükür, sang bintang pencetak sejarah bagi persepak bolaan Turki. Pahlawan di Piala Dunia 2002 Korea Jepang. Pernah memperkuat Inter Milan dan juga Parma. Tetapi bersama Galatasaray lah karirnya mencapai puncak. Pencetak gol tercepat di Piala Dunia 2002, laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Itu kisah kesuksesannya, tetapi bernasib malang setelah pensiun. Terpilih menjadi anggota parlemen Turki, dari Partai Keadilan dan Pembangunan. Namanya terlibat kudeta ke Presiden Erdogan tahun 2016. Seluruh hartanya disita negara, mencari suaka ke negara Paman Sam, menyambung hidup dengan jadi supir taksi. Inilah kisah Hakan Şükür, pemain yang menjadi musuh politik Erdogan. Sebelum kita mulai subscribe ya Sohib Olahraga. Kita mulai dengan bismillah. Hakan Şükür, lahir tanggal 1 September tahun 1971, di sebuah kota Adapazarı, adalah mantan pemain sepak bola Turki yang bermain sebagai penyerang. Dia menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya bersama Galatasaray, menjadi 3 kali gol Kralj Raja Gol, gelar dan penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak tahunan Super League. Ia telah mewakili berbagai klub di 3 negara yang berbeda dan memenangkan total 14 gelar utama. Mengawali karir di sebuah klub kecil di Turki bernama Sakaryaspor musim tahun 1987 sampai tahun 1990. Di sana Şükür mencetak 19 gol dari 41 kali turun ke lapangan. Namanya melambung sebagai pemain muda bertalenta. Selanjutnya dia memperkuat klub ternama Bursaspor tahun 1992 musim. Di sana Şükür muda tampil 54 kali menjaring 11 gol. Hingga musim 1992. Selanjutnya dia bergabung dengan klub besar Turki Galatasaray. Ini merupakan periode pertama dia bersama pasukan Ali Sami Yen. Berhasil mencetak 54 gol di Galatasaray, tampil 90 cap, 3 musim bersama Galatasaray. Hakan Şükür mulai meniti karir di liga terbaik dunia, yakni Serie A, bukan tim besar tetapi klub kecil kota Turin. Bergabung ke Torino musim 1995, cuma setengah musim di sana dia hanya tampil 5 kali mencetak sebiji gol. Torino tak jadi membelinya dan dia pulang ke Galatasaray. Periode kedua bersama Galatasaray Şükür menggila, berbagai gelar dia rasakan bersama pasukan Galatasaray. 5 musim bersama klub Galatasaray tahun 1995 sampai tahun 2000 namanya melambung dengan menorehkan 108 gol. Setelah itu Şükür melanjutkan pertulangannya ke Italia bersama klub hitam biru. Bergabung ke Inter Milan, Şükür disambut dengan sejumlah harapan dari Internisti. Sayangnya Hakan Şükür gagal bersaing dengan nama-nama besar seperti Christian Vieri, Ronaldo de5. Şükür hanya bisa mencetak 5 gol saja di Inter, namanya tenggelam. Selanjutnya musim tahun 2002 sampai tahun 2003 dia memperkuat Blackburn Rovers Inggris dan Parma. Setali 3 uang dia tidak juga berkembang di sana. Selain diganggu cedera dia hanya tampil 15 kali saja dan berhasil menyarangkan 3 gol. Merasa cukup berpetualang, Hakan Şükür kembali ke negaranya, dan klub yang membesarkan namanya Galatasaray. Dan menemukan kembali gairah bermain sepak bolanya. Dari tahun 2003 sampai tahun 2008 Hakan Şükür kembali tajam mencetak 55 gol. Hingga pensiun turun 540 kali di berbagai klub internasional dan mencetak 258 gol. Itulah karir seorang pemain bernama Hakan Şükür. Cukup gemilang pada tahun 2008 itulah Hakan Şükür mengumumkan bahwa dia pensiun dari dunia sepak bola. Perjalanan karir Şükür bersama timnas Turki. Di timnas Turki dia tampil gemilang dan didapuk sebagai kapten pasukan Ottoman. Dijuluki dengan Bosporus dalam bahasa Indonesia berarti banteng. Şükür mewakili Turki dengan total bermain sebanyak 112 kali, mencetak 51 gol, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak bagi negaranya dan pencetak gol terbanyak ke-19 di dunia. Salah satu penyerang paling produktif pada era modern, serta mencetak gol tercepat di Piala Dunia, pada tahun 2002. Dan mengantarkan Turki menjadi juara ketiga.
Syukur pertama kali tampil untuk Turki dalam pertandingan persahabatan melawan Luksemburg pada bulan Maret tahun 1992. Debutnya tersebut diberikan oleh manajer asal Jerman, Sepp Piontek. Ia mencetak gol internasional pertamanya dalam pertandingan berikutnya, melawan Denmark, dan mencetak total 6 gol pada 11 penampilan pertamanya. Ia mewakili negaranya di UEFA Euro 1996 3 pertandingan, tidak mencetak gol. UEFA Euro 2000, mencetak 2 gol untuk melaju ke perempat final, dalam kemenangan 2-0 di babak grup melawan tuan rumah Belgia, dan Piala Dunia FIFA 2002. Dalam kompetisi yang terakhir, yang diadakan di Korea Selatan dan Jepang, ia mencetak 1 gol untuk Turki dalam 7 pertandingan. Dia menjadi kapten Turki dalam 30 pertandingan. Setelah tampil di beberapa laga kualifikasi Euro 2008, terutama setelah mencetak 4 gol melawan Moldova dalam kemenangan 5-0 di Frankfurt, Jerman, ia tidak dipilih untuk bermain di putaran final di Swiss dan Austria. Pada tanggal 18 Juni tahun 2011, Syukur terpilih sebagai anggota Majelis Agung Nasional Turki pada pemilihan umum 2011, dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), mewakili daerah pemilihan 2 Provinsi Istanbul. Namun kehidupan Syukur berubah menjadi memburuk setelah berseteru dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seluruh kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Turki menyusul kudeta pada tahun 2016 yang turut menyeret nama Syukur. Kejamnya sehingga namanya saja terlarang disebutkan di negaranya Turki. Itu terbukti pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar yang lalu. Komentator Piala Dunia 2022 di Turki Alper Bakircigil dipecat usai menyebutkan nama terlarang pada pertandingan Kanada vs Maroko. Nama terlarang itu adalah legenda sepak bola Turki, Hakan Şükür. Alper Bakircigil mengakui dirinya dipecat usai memandu babak pertama pertandingan Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2022 pada Kamis 1/12. Pada pertandingan tersebut Maroko berhasil unggul pada menit keempat lewat gol Hakim Ziyech. Gol cepat itu membuat Alper Bakircigil menyebutkan fakta sejarah Piala Dunia bahwa pencetak gol tercepat di pesta sepak bola 4 tahunan masih dipegang ex-penyerang timnas Turki, Hakan Şükür. Setelah pencekalan hebat dan ancaman pembunuhan kepada dirinya, hal tersebut membuatnya harus mengungsi ke Amerika Serikat, dan memulai hidup baru di sana. Meski sudah berpindah negara dan berharap hidup tenang, ia dicap sebagai pengkhianat, teroris, dan buronan negara. Bahkan tuduhan sebagai dalang kudeta militer pun dialamtekaan kepadanya. Ia pernah membuka kafe di San Francisco, California. Namun usahanya justru tak berjalan lancar. Saya memang membuka sebuah kafe di California, tapi orang-orang aneh terus datang ke sana. Aku tidak punya apa-apa lagi. Erdogan sudah mengambil segalanya, dari kebebasan ekspresi sampai hak saya untuk bekerja. Mereka bilang aku pengkhianat atau teroris, tutur Syukur kepada surat harian asal Jerman, Welt am Sonntag. Lantaran berbagai aksi yang dilakukan pemerintah untuk membungkamnya, Syukur bertahan seadanya dengan menjadi supir taksi online dan menjual berbagai buku bekas pada medio 2020 lalu. Ia bahkan sempat membagikan kisahnya pada laman Bild. Kisah tragis sang bintang sepak bola terusir dari negara yang dia harumkan namanya di dunia sepak bola. Itulah kehidupan Tuhan yang Maha Tahu segalanya.